Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa dengan saya Pastor Kornel CP. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Renungan ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 43. Pada minggu ini kita masukin minggu biasa yang ke-16. Sabda Allah berisi tentang benih gandum dan benih ilalang. Benih gandum melambangkan orang-orang yang mau menerima dan hidup menurut sabda Allah itu. Dan benih ilalang adalah orang-orang yang menolak sabda Allah itu. Kedua benih ini tumbuh bersama dan kadang-kala sulit dibedakan karena penampilannya sama. Perbedaan tampak ketika musim panen tiba. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Kristus, orang yang hidup menurut sabda Allah adalah orang-orang yang menghasilkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan mereka. Sementara orang yang menolak sabda Allah, orang yang tidak menghasilkan apa-apa di dalam kehidupan mereka hanya hidup menurut mereka sendiri, hidup untuk mereka sendiri. Tuhan sering bersabda kepada kita, dan sabda Allah itu kita jumpai di dalam kitab suci. Tetapi sabda Allah juga dapat kita jumpai di dalam orang-orang yang memberikan teladan hidup yang baik kepada kita, dan juga orang-orang yang bijak memberikan nasihat-nasihat yang bijak kepada kita. Dan juga sabda Allah itu bisa muncul di dalam hati nurani kita. Yang jelas ialah bahwa sabda Allah itu harus kita ikuti di dalam kehidupan kita, karena dia adalah penuntun kehidupan kita kepada arah hidup kita yang baik. Tanda bahwa kita mulai hidup dari sabda Allah adalah ketika buah kebaikan itu kita hasilkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Kristus, perumpamaan tentang benih gandum dan ilalang yang tumbuh bersama juga mengandung pesan supaya kita belajar dari kesabaran Allah. Kadang-kala sebagai manusia kita sering cepat marah, cepat bereaksi spontan, dan kita tidak sabar melihat adanya atau munculnya kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Kita muak melihat adanya pelanggaran moral, etika, hukum, dan adab di depan mata kita. Sekali lagi, kita sebagai manusia normal berharap bahwa semua yang baik-baik saja yang ada di dunia ini. Tetapi kenyataan tidak demikian. Dunia menampilkan kejahatan dan kebaikan itu kadang-kala tumbuh bersama. Senada dengan sabda Injil pada hari ini, yaitu benih gandum dan benih ilalang tumbuh bersama. Menyikapi soal ini, sekali lagi kita harus belajar dari sikap Tuhan. Tuhan Yesus berbeda dengan orang-orang Farisi yang seringkali menolak orang yang berdosa, menjauhi orang berdosa, bahkan mereka menyingkir dari orang-orang yang berdosa itu, supaya mereka tidak terpengaruh oleh sikap hidup orang yang berdosa itu. Tuhan tidak demikian. Tuhan Yesus justru ramah, mau bergaul, dan bahkan makan bersama dengan mereka. Tuhan Yesus mencintai, Tuhan Yesus bergaul dengan semua orang, yang baik maupun yang jahat. Yesus mau bergaul dengan orang yang baik supaya orang yang baik itu semakin baik dan orang jahat bisa bertobat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jelas bahwa hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Kita tidak berhak menghakimi sesama kita, karena pada saatnya akan tiba Tuhan yang akan menghakimi kita, yaitu pada akhir zaman. Dan pada akhir zaman itu Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya dan mengumpulkan
orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Orang yang jahat akan dimasukkan ke dalam api, dan orang yang baik akan dimasukkan dalam kerajaan Bapa. Semoga kita semua sungguh menjadi pewaris kerajaan Bapa. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita. Amin.